Dok, saya masih ingat malam itu ibu saya duduk di tepi tempat tidur memegangi kepalanya. Matanya merah, tubuhnya gemetar karena lelah. Sudah hampir 4 tahun dia tidak pernah tidur nyenyak. Kami sudah ke beberapa dokter ganti obat terapi herbal. Tapi setiap pagi dia tetap bangun dengan wajah yang sama letih dan kehilangan semangat. Rasanya seperti melihat ibu saya perlahan-lahan memudar. Terima kasih Rizky. Kisah Anda mewakili banyak anak di luar sana yang sedang berjuang mendampingi orang tua mereka menghadapi masalah tidur. Pada episode Hidup Sehat 365 kali ini, kita akan mengupas sesuatu yang sering dianggap sepele. Namun bisa jadi penyebab utama dari gangguan tidur yang berkepanjangan, terutama pada orang tua kita yang berusia 40 hingga 60 tahun. Bayangkan setiap malam kita beristirahat di ruangan yang terlihat nyaman. Tapi tanpa sadar, ada hal-hal kecil di sekitar tempat tidur kita yang diam-diam mengganggu proses tidur alami tubuh. Bantal tua kekacauan di bawah kasur lilin beraroma hingga gorden, dan kebiasaan memegang telepon sebelum tidur, semua itu bisa berkontribusi pada gangguan tidur kronis. Dan yang lebih penting, ketika tidur terganggu secara terus-menerus tubuh tidak punya cukup waktu untuk memperbaiki diri, kekebalan menurun mood, jadi mudah berubah hingga risiko penyakit serius meningkat. Karena itu pada kesempatan ini, saya ingin membimbing Anda para pendengar yang budiman untuk mengenali 5 kesalahan kecil di kamar tidur Anda dan bagaimana langkah-langkah sederhana bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatan. Jangan tunggu sampai terlambat. Jika Anda atau orang tua Anda mulai mengalami insomnia ringan, mudah terbangun di malam hari, atau merasa tetap lelah meskipun sudah tidur cukup, maka episode ini sangat penting untuk Anda dengarkan hingga tuntas. Mari kita mulai dari hal yang paling dekat dengan wajah kita setiap malam, yaitu bantal. Banyak orang tua tidak sadar bahwa mereka sudah tidur dengan bantal yang sama selama bertahun-tahun. Padahal setelah 2 tahun, bantal mulai menjadi tempat berkembang biaknya tungau debu, bakteri, bahkan jamur mikroskopik. Setiap malam wajah kita menempel pada permukaan yang mungkin terlihat bersih, tapi sebenarnya menyimpan ribuan partikel yang bisa mengganggu kesehatan. Menurut sebuah penelitian berjudul Indoor Air Quality and Sleep yang diterbitkan pada tahun 2016, kualitas udara dalam ruangan, termasuk kebersihan bantal, memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas tidur dan sistem imun. Partikel kecil dari tungau atau jamur bisa masuk ke saluran pernapasan dan memicu alergi, batuk, mata berair, hingga perasaan lelah yang tidak jelas penyebabnya. Saya baru sadar, Dok. Ibu saya sering bersin di pagi hari. Kami kira itu karena cuaca atau debu dari luar, ternyata bisa dari bantal lama yang dia pakai. Kami belum pernah mengganti bantalnya sejak lebih dari 3 tahun lalu. Rizky, Anda tidak sendirian. Banyak keluarga di Indonesia yang belum punya kebiasaan mengganti bantal secara berkala. Solusi sederhana namun penting adalah ganti bantal setiap 2 tahun. Pilih bantal dari bahan lateks atau busa memori yang tahan terhadap alergen. Gunakan juga sarung bantal anti debu dan cuci sarung tersebut dengan air panas seminggu sekali. Selain itu, ada cara mudah untuk mengecek apakah bantal Anda masih layak pakai. Lipat bantal menjadi 2 lalu lepas. Jika bantal tidak kembali ke bentuk semula itu, tandanya sudah waktunya diganti. Banyak kasus gangguan tidur pada lansia yang tidak tertangani dengan baik hanya karena faktor-faktor kecil seperti ini diabaikan. Dalam budaya kita, seringkali kenyamanan dianggap cukup dengan kasur empuk tanpa memperhatikan kebersihan komponen lainnya. Namun, kenyamanan sejati berasal dari lingkungan tidur yang bersih, sehat, dan mendukung proses alami tubuh. Saya mengajak Anda semua untuk mulai dari hal sederhana, lihat bantal di rumah. Bila perlu, lakukan penggantian secara serentak untuk orang tua dan anggota keluarga lainnya. Jangan menunggu sampai ada tanda-tanda alergi atau gangguan tidur baru bertindak. Langkah kecil ini dapat memberikan dampak besar bagi kualitas hidup orang tua kita, baik secara fisik maupun mental. Jika Anda merasa topik ini bermanfaat, silakan bagikan video ini kepada teman dan kerabat yang juga peduli pada kesehatan lansia. Kita semua punya peran dalam menjaga orang tua kita tetap sehat dan bahagia.
Tekan tombol like dan langganan agar kami bisa terus menghadirkan informasi yang relevan dan terpercaya. Terima kasih banyak atas dukungan Anda. Semoga setiap usaha kita menjadi amal kebaikan dan mendapat keberkahan dari Allah. Ingatlah, tidur adalah waktu penyembuhan terbaik yang diberikan oleh Sang Pencipta. Menjaga kualitas tidur berarti menjaga kehidupan itu sendiri. Teruslah bersama kami dalam program Hidup Sehat 365. Sekarang mari kita lihat ke bagian yang sering luput dari perhatian kita, ruang di bawah tempat tidur. Banyak dari kita menjadikannya sebagai tempat penyimpanan tambahan. Kotak-kotak penuh kenangan lama, peralatan yang sudah tidak terpakai, atau bahkan barang musiman seperti selimut dan dekorasi. Namun, tahukah Anda bahwa kekacauan ini bisa menjadi sumber masalah kesehatan? Ruang yang tertutup dan jarang dibersihkan menjadi tempat ideal bagi debu tungau, bahkan jamur untuk tumbuh. Kondisi gelap dan lembab memicu pertumbuhan mikroorganisme yang dapat mencemari udara di kamar tidur Anda. Menurut penelitian dari University of Arizona tahun 2018 dalam jurnal Dust and Sleep Quality, akumulasi debu di ruang tidur, terutama di bawah kasur, berkorelasi dengan meningkatnya gangguan pernapasan dan kualitas tidur yang menurun, terutama pada kelompok lansia. Saya jujur kaget, Dok. Di rumah kami yang kecil, kami memang sering menyimpan barang-barang di bawah kasur. Ibu sering batuk di malam hari dan saya kira itu karena cuaca dingin atau alergi makanan. Ternyata mungkin karena udara kamar yang tidak bersih. Itu sangat mungkin, Rizky. Udara yang kita hirup saat tidur sangat menentukan kualitas istirahat kita. Ketika sirkulasi udara terganggu karena banyaknya barang di bawah tempat tidur, udara menjadi stagnan dan bisa menyebabkan munculnya bau tidak sedap serta memperburuk kondisi pernapasan. Solusi praktisnya adalah bersihkan ruang di bawah tempat tidur secara berkala. Jika memang harus digunakan untuk penyimpanan, gunakan kotak tertutup dan tahan debu. Selain itu, pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik. Bukalah jendela minimal 1 jam setiap hari atau gunakan kipas untuk membantu perputaran udara. Menjaga aliran udara yang bersih dan bebas hambatan dapat membantu tubuh mencapai fase tidur dalam yang optimal. Dalam budaya rumah tangga kita, kebiasaan menyimpan barang di bawah kasur sering dianggap praktis. Namun, kita jarang menyadari bahwa setiap barang yang dibiarkan di sana akan menumpuk debu dan menjadi sumber kelembapan yang tidak sehat. Ini adalah kondisi yang tidak ideal bagi orang tua kita yang mungkin sudah memiliki masalah pernapasan ringan seperti asma bronkitis ringan atau sensitivitas terhadap debu. Selain efek fisik, kekacauan yang tersembunyi ini juga berdampak secara psikologis. Ruangan yang berantakan, meskipun tidak terlihat langsung, tetap dapat memengaruhi ketenangan pikiran. Otak kita merespon lingkungan yang tidak teratur dengan rasa gelisah atau tidak nyaman. Studi dari National Sleep Foundation menunjukkan bahwa kamar tidur yang bersih dan teratur berkorelasi dengan kualitas tidur yang lebih baik dan rasa tenang saat beristirahat. Saya sering menyarankan kepada keluarga pasien lansia untuk mulai dari hal-hal yang tampak kecil namun berdampak besar. Dengan menjaga area bawah kasur tetap kosong atau minimalis, Anda memberi ruang bagi udara untuk bergerak bebas. Ini adalah cara alami untuk menjaga ruangan tetap segar, membantu tubuh rileks, dan menghindari bangun pagi dengan hidung tersumbat atau tenggorokan kering. Perubahan sederhana seperti ini jika dilakukan secara konsisten akan membawa perbedaan besar dalam kesehatan jangka panjang. Jangan anggap remeh kekacauan yang tersembunyi. Apa yang tidak terlihat oleh mata seringkali paling berdampak bagi tubuh. Mari kita lanjutkan ke kebiasaan yang sering dianggap menenangkan, namun ternyata menyimpan risiko tersembunyi, penggunaan lilin beraroma dan penyegar udara berbahan kimia di kamar tidur. Siapa yang tidak suka masuk ke kamar yang harum dengan aroma vanila, lavender, atau bunga segar? Tapi sayangnya kenyamanan ini bisa menipu. Banyak produk penyegar udara dan lilin wangi komersial mengandung senyawa organik volatil atau yang dikenal dengan istilah VOC. Ini adalah bahan kimia yang mudah menguap ke udara dan dapat terhirup oleh tubuh.
Penelitian dalam jurnal Environmental Health Perspectives tahun 2020 menyatakan bahwa paparan VOC dalam jangka panjang berkaitan dengan peningkatan risiko gangguan pernapasan, iritasi mata, bahkan gangguan hormonal. Dok, saya ingat betul ibu saya suka sekali lilin aroma vanila. Setiap malam dia menyalakannya untuk menciptakan suasana damai di kamar. Saya tidak pernah menyangka itu bisa merugikan kesehatannya. Itu sangat wajar, Rizky. Banyak dari kita melakukan hal serupa karena mengira itu membantu relaksasi. Namun penting bagi kita untuk mengenali bahan-bahan yang kita hirup setiap malam. Aroma tidak selalu berarti aman. Bahan kimia dari lilin berbasis parafin misalnya dapat meninggalkan residu di udara yang menempel pada sprei dinding bahkan paru-paru kita. Solusi yang lebih aman dan alami adalah beralih ke lilin dari lilin lebah atau kedelai yang tidak mengandung zat beracun. Gunakan minyak esensial murni seperti lavender atau eukaliptus dalam diffuser. Selain memberikan aroma yang menenangkan, minyak esensial juga memiliki manfaat terapeutik. Kita juga bisa menambahkan tanaman pemurni udara seperti lidah mertua atau pis lili di dalam kamar. Mengganti kebiasaan kecil ini tidak hanya menjaga kesehatan paru-paru, tetapi juga menciptakan lingkungan tidur yang lebih suci dan aman. Ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada orang tua, menjaga udara yang mereka hirup tetap bersih dan berkah. Kita perlu memahami bahwa sistem pernapasan pada orang tua cenderung lebih sensitif. Mereka mungkin tidak menunjukkan gejala langsung, tetapi dampaknya bisa terasa dalam jangka panjang, seperti sering merasa lemas, sulit bernapas, atau bahkan kualitas tidur yang semakin memburuk dari waktu ke waktu. Saya juga sering melihat kasus di mana lansia mengalami iritasi kulit dan mata tanpa sebab yang jelas, dan setelah ditelusuri ternyata ruangan tidurnya dipenuhi dengan aroma buatan dari pengharum ruangan listrik yang terus menyala sepanjang malam. Ini menjadi pelajaran bahwa apa yang kita anggap menenangkan tidak selalu berarti menyehatkan. Dengan memilih produk yang alami, kita tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tapi juga membantu menciptakan suasana tenang secara spiritual. Udara bersih dan alami adalah anugerah. Dengan menjaga kualitas udara kita, sekaligus menjaga kenyamanan tidur dan ketenangan batin orang tua kita, terutama di usia lanjut yang membutuhkan lingkungan istirahat yang lebih murni. Sekarang kita beralih ke elemen yang tampaknya membantu tidur, tetapi bisa jadi berdampak sebaliknya, gorden tebal yang menghalangi cahaya pagi. Banyak orang tua menyukai kamar tidur yang gelap total, terutama untuk menghindari gangguan dari lampu jalan atau sinar matahari yang terlalu terang. Tapi tahukah Anda, kegelapan total bisa mengganggu ritme alami tubuh. Tubuh manusia dirancang untuk merespon cahaya alami. Cahaya pagi memberi sinyal kepada otak bahwa waktu istirahat telah usai dan saatnya untuk memproduksi hormon siang hari seperti kortisol dan serotonin. Ketika cahaya ini terhalang, sepenuhnya tubuh tidak mendapat sinyal yang jelas untuk bangun, sehingga seseorang tetap merasa lesu meskipun sudah tidur cukup. Ibu saya tidur di kamar yang gelap total. Tirainya tebal dan selalu tertutup. Beliau sering bilang tidak merasa segar meskipun tidur lama. Sekarang saya mulai mengerti kenapa. Benar, Rizky. Cahaya alami di pagi hari juga membantu meningkatkan suasana hati dan menjaga kestabilan emosi, terutama pada orang tua. Penelitian dalam Chronobiology International tahun 2015 menunjukkan bahwa paparan sinar matahari pagi membantu mengatur ritme sirkadian dan meningkatkan produksi serotonin yang penting untuk keseimbangan psikologis. Solusinya adalah memberikan ruang bagi cahaya alami untuk masuk setidaknya selama beberapa menit pertama setelah bangun tidur. Tirai semi-transparan atau membiasakan diri membuka jendela pagi hari bisa menjadi langkah sederhana namun sangat bermanfaat bagi kualitas tidur dan kesehatan emosional orang tua. Selain itu penting juga memperhatikan sirkulasi udara di kamar tidur. Gorden yang sangat tebal dan berat kadang menutup rapat seluruh ventilasi, membuat udara sulit bergerak. Ini bisa menyebabkan ruangan menjadi pengap lembab dan kurang oksigen.
Semua ini secara tidak langsung memengaruhi kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan. Saya selalu menyarankan agar kamar tidur mendapatkan cahaya alami dan sirkulasi udara segar setiap hari. Membuka jendela, membiarkan udara pagi masuk selama beberapa menit bisa membantu menyegarkan pikiran dan mengurangi rasa lesu yang sering dirasakan setelah bangun tidur. Langkah sederhana ini tidak hanya memberi manfaat fisik, tetapi juga mendukung ketenangan batin. Di usia lanjut, hal-hal kecil seperti ini bisa memberikan perubahan besar dalam menjaga semangat dan kualitas hidup sehari-hari. Udara segar dan sinar matahari pagi adalah anugerah yang bisa kita manfaatkan untuk menjaga kesehatan dengan cara yang alami dan sesuai dengan fitrah tubuh kita. Kita tiba pada kebiasaan yang paling umum, namun sering dianggap remeh membawa telepon ke tempat tidur. Hampir semua orang sekarang tidur dengan ponsel di dekat kepala bahkan di bantal yang sama. Padahal kebiasaan ini secara perlahan, tapi pasti merusak kualitas tidur kita, terutama bagi orang tua. Cahaya biru yang dipancarkan dari layar ponsel memberi sinyal ke otak bahwa ini masih waktu siang. Ini membuat tubuh berhenti memproduksi melatonin, hormon penting yang membantu kita merasa mengantuk dan masuk ke fase tidur dalam. Akibatnya, meskipun mata terasa berat, otak tetap aktif dan sulit tenang. Ibu saya sering memegang ponsel sebelum tidur. Kadang hanya untuk membaca doa atau melihat foto cucu. Tapi kemudian dia lanjut buka berita lalu video. Tiba-tiba sudah tengah malam. Itu hal yang sangat umum. Begitu banyak pasien saya yang mengalami hal sama. Bahkan setelah akhirnya tidur, notifikasi dari ponsel yang berbunyi getar atau menyala mendadak tetap mengganggu otak. Ini seperti tidur dengan gangguan konstan, pintu pikiran tidak pernah benar-benar tertutup. Solusi terbaik adalah menjauhkan ponsel dari tempat tidur. Letakkan di meja yang agak jauh atau di ruangan berbeda. Gunakan jam alarm tradisional jika perlu. Dengan begitu, kita membiarkan tubuh benar-benar istirahat tanpa gangguan digital. Tidur yang utuh tanpa interupsi sangat penting untuk pemulihan sel, keseimbangan hormon, dan ketajaman mental, terutama di usia lanjut. Selain itu, kebiasaan mengecek ponsel sebelum tidur juga bisa memancing emosi atau kecemasan yang tidak perlu. Misalnya membaca berita yang membuat marah atau komentar yang mengganggu pikiran bisa memicu hormon stres. Ini tentu saja bertolak belakang dengan tujuan kita tidur, menenangkan tubuh dan pikiran. Saya menyarankan untuk membuat rutinitas sebelum tidur yang bebas dari layar ponsel. Bacaan ringan, zikir, atau musik lembut bisa membantu menyiapkan tubuh untuk beristirahat. Dengan menjauhkan diri dari informasi yang berlebihan, kita memberi ruang untuk ketenangan batin yang lebih dalam. Ingatlah, tidur bukan sekadar waktu istirahat. Itu adalah proses biologis penting yang memungkinkan tubuh memperbaiki dirinya, memperkuat sistem imun, dan menyegarkan pikiran. Setiap malam yang terganggu oleh cahaya ponsel adalah malam yang kehilangan potensi pemulihan. Di usia tua, setiap jam tidur yang berkualitas sangatlah berharga. Dengan mengurangi penggunaan ponsel di malam hari, kita memberikan hadiah besar bagi kesehatan jangka panjang. Ini bukan soal teknologi, tapi tentang menghormati tubuh yang Allah ciptakan dengan penuh keseimbangan. Kita telah membahas 5 hal sederhana di sekitar tempat tidur yang ternyata punya pengaruh besar terhadap kualitas tidur, terutama bagi orang tua. Bantal yang sudah usang, kekacauan tersembunyi di bawah kasur lilin aroma, berbahan kimia Gordon yang terlalu tebal, dan telepon genggam yang menemani malam. Semua hal itu jika diabaikan bisa menyebabkan gangguan tidur yang berkepanjangan dan mengancam kesehatan. Terima kasih, Dok. Saya benar-benar tidak menyangka hal-hal kecil di kamar bisa berdampak sebesar itu. Saya akan mulai dari mengganti bantal dan menjauhkan ponsel dari kamar ibu malam ini. Langkah kecil tapi berdampak besar, Rizky. Rutin mengevaluasi lingkungan tidur dan membuat perbaikan sederhana dapat membantu tubuh mendapatkan tidur yang dalam tanpa gangguan. Dan bagi para pendengar kami, ingatlah bahwa tidur adalah kebutuhan biologis, bukan kemewahan. Ketika tidur terganggu, kesehatan fisik, emosional, bahkan spiritual ikut terpengaruh.
Saya ingin menekankan bahwa jika orang tua Anda mengalami gangguan tidur berkepanjangan seperti insomnia, sering terbangun di malam hari, atau merasa tidak segar meski tidur cukup, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Jangan anggap remeh. Ini bisa jadi tanda awal gangguan kesehatan lain yang lebih serius. Menjaga kualitas tidur orang tua bukan hanya tanggung jawab medis, tapi juga bentuk cinta dan bakti. Setiap malam yang mereka lewati dengan tenang adalah keberkahan bagi seluruh keluarga. Kita juga harus ingat bahwa di usia lanjut, tubuh menjadi lebih rentan. Tidur adalah waktu bagi tubuh untuk memperbaiki sel mengatur ulang hormon dan memperkuat sistem kekebalan. Setiap malam yang terganggu artinya tubuh kehilangan kesempatan berharga untuk memulihkan diri. Sebagai anak saudara atau pendamping lansia, kita memiliki peran penting dalam menciptakan ruang tidur yang sehat. Ini bisa dimulai dari hal-hal kecil, memastikan kasur bersih, jendela terbuka setiap pagi, dan tidak ada suara atau cahaya yang mengganggu di malam hari. Jika Anda merasa podcast ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga dan teman Anda. Kita semua bisa berperan dalam menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat dan nyaman bagi orang tua kita. Terima kasih telah menyimak episode hari ini bersama saya Dr. Muhammad dalam program Hidup Sehat 365. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan. Saya doakan Anda dan keluarga selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan tidur yang nyenyak setiap malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.